hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, alhamdulillah ketemu lagi nih di teras kita. Teras yang selalu rame sama inspirasi ya. Walaupun nggak perlu ribut sih. Dan sahabat, kali ini saya Ratu Rini di teras Alku2 sudah ditemani dengan gadis cantik, mungil tapi punya karya yang besar. Siapakah dia? Tada! Inilah dia, Wafda. Senyum dulu, relax. Hai Waf, kenalan dulu ya. Namanya siapa? Wafda Zafira. Iya, tadi sih udah sedikit spill Wafda Zafira. Dan Wafda ini kita dapat informasi dari SMP Alku2 tentang prestasinya sebagai seorang penulis ya, Wafda ya. Wafda nulis apa? Nulis surat atau nulis status? Nulis apa, Nak? Aku nulis novel. Novel? Wow. Yang sekarang lagi digarap atau emang udah mau rilis atau seperti apa? Yang udah mau rilis. Udah mau rilis. Novelnya temanya apa sih? Skenario untuk sebuah rasa. Skenario untuk sebuah rasa. Cie. Nanti kita pretelin rasa apa yang ada ya? Barbecue? Bukan. Wah, sekarang kamu di SMP kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Kamu udah mulai nulis dari kapan? Dari kelas 8. Kelas 8. SD kamu nulis juga? Iya. Oh, emang dari, maksudnya awal-awal banget kamu tertarik sama nulis tuh kapan? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berawal dari? Berawal dari novel-novel cilik yang suka ditemuin di perpustakaan gitu. Oh, emang kamu basicnya senang baca ya? Yang senang kamu baca itu novel ya, bukan komik? Novel suka, komik juga suka. Kenapa pilih novel pada akhirnya? Kalau komik tuh gambarnya itu loh. Gambarnya. Kalau novel yang membuat kamu tertarik pada akhirnya memilih novel apa? Lebih suka mendeskripsikan sebuah kejadian gitu pakai kata-kata. Mendeskripsikan susah kan? Mendeskripsikan sebuah kejadian dengan kata-kata, dan itu kamu ceritakan detail. Terus yang sekarang lagi kamu garap ya, lagi kamu garap bahkan mau rilis itu proyek apa tuh novelnya? Emang kamu coba nulis aja atau emang ada, biasanya kan suka sekarang tuh ada banyak proyek-proyek literasi gitu ya? Iya, tadinya tuh disuruh kayak tugas literasi. Ya gitu. Dari sekolah? Iya. Oh, dikasih tugas literasi. Ekskul. Ekskul. Oh di SMP itu ada ekskul literasi juga ya. Terus kamu disuruh bikin? Iya, tadinya disuruh bikin kayak gitu. Terus? Kesampaiannya pas kelas 9, kan pas kelas 8. Itu berapa lama kamu ngerjain? Setahun. Setahun? Wow. Ya, memang biasanya ada pakem-pakem tertentu. Susah nggak sih? Kan biasanya kalau bikin kayak cerpen mungkin nggak serumit novel yang harus banyak ya. Kesulitan yang kamu rasakan apa? Buntu di tengah-tengah. Buntu di tengah-tengah. Padahal tadinya awalnya berangkat dari suka banget tuh nyeritain hal-hal yang detail, pakai kata-kata gitu ya. Tapi ada juga kebuntuan-kebuntuan itu. Berapa lama kamu ngerasa buntu? Waktu itu sempat Stuck gitu ya? 3 bulan kamu stuck. Oke, awal kamu milih tema itu, ini genrenya apa sih? Trailer. Trailer. Romance ya, genrenya romance. Sahabat, romance yang ditulis oleh Wafda itu boleh di-spill nggak? Ngomongin tentang apa? Apa ya? Yang jadi ide dari novel kamu tuh apa sih, ide ceritanya? Yang jadi ide cerita novel kamu, yang kamu angkat tuh awalnya dari apa? Dari kisah pribadi kah atau just imaji kamu atau apa? Dari imajinasi aja. Imajinasi, yakin imajinasi? Iya. Iya. Soalnya nggak boleh ya, nggak boleh romance itu masih sekolah ya, nggak boleh deng. Tentang apa sih? Ya, pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Iya. Katanya romance. Itu motif si pembunuhnya. Wow,
Kenapa saya tiba-tiba merinding ya yang tadinya warna pink? Jadi ini tuh romance tapi pembunuhan. Iya. Apa sih ada kisah-kisah kayak detektifnya gitu atau apa gitu? Iya, nanti tokoh utamanya tuh ada 4 detektif gitu. Ada 4 detektif. Dia disuruh nyelesain sebuah kasus. Tapi kasusnya tuh nanti jadi pembunuhan berantai gitu. Oh, oke. Itu romansnya sebelah mana? Di akhirnya. Oh, di akhirnya ada romance. Wah, suara kamu kecil banget deh. Jadi kebanting sama saya. Wah, dah. Kok bisa berat nggak sih kalau saya nih ya sahabat, saya nerimanya tuh kok ya berat gitu ya, romance tapi ada pembunuhan, kemudian ada 4 detektif yang dikasih misi gitu ya buat nyari sesuatu. Itu kamu dapat idenya dari mana? Ujuk-ujuk atau apa gitu? Aku suka novel misteri gitu. Oh, oke. Novel apa yang menginspirasi kamu? Sherlock Holmes. Oh, iya. Aku juga suka Conan, detektif. Oh, sama. Sama kita. Seusia bukan. Tetap maksa disama-samain. Tapi memang menarik ya. Ada sisi yang ngulik gitu ya. Iya nggak sih? Nyamain lagi. Tapi kenapa kamu suka itu? Biasanya kan usia kamu tuh lebih ke yang tadi romance-nya kental banget, tapi bukan justru detektifnya gitu. Ya, tertarik aja Ya. Sebelumnya kan kamu pernah nulis juga tuh. Iya. Sama Tentang Oh, emang genre pembunuhan juga. Pembunuhan atau jangan-jangan ada hal yang memang kayaknya membekas banget gitu dari kamu yang justru mempengaruhi karya-karya kamu? Enggak ada sih. Enggak ya, selain yang kamu baca aja ya. Iya. Yang kamu baca tadi Sherlock Holmes, terus Detektif Detektif Conan. Conan. Iya. Kamu sukanya sama siapa? Sama Kogoro Mori bukan? Bukan. Aku suka Muruyare. Oh, iya. Siapa dia? Itu agen kepolisian Jepang. Agen kepolisian Jepang ya. Menarik ya sahabat ya. Beberapa referensi yang banyak kamu jadikan sebagai referensi tulisan kamu. Apakah hanya itu atau ada novel-novel lain? Ada beberapa dari webtoon juga. Dari webtoon juga ya. Menurut kamu literasi sekarang kan ada juga tuh, mohon maaf, webtoon yang memang kadang-kadang butuh sensor, ya nggak sih? Dari sisi cerita, dari sisi gambar. Menurut kamu, untuk anak-anak seusia kamu, apa yang harus dilakukan untuk memfilter referensi-referensi tadi? Nggak usah dibaca. Kamu udah tahu gitu ya, yang ini dibaca, ini enggak gitu ya. Harapan kamu nih dalam berliterasi, menulis. Kamu juga kan ingin menyisipkan hal-hal positif tentu ya. Dalam kisah pembunuhan, bahkan romansnya. Kira-kira hal apa sih yang paling pengen kamu titipkan pada para pembaca? Jadi segala sesuatu ya, kalau misalnya orang membuat salah gitu, itu tuh jalan keluarnya bukan buat ngebunuh orang itu gitu. Oh gitu. Volume bisa disetting ya, kru. Kayaknya penulis kita emang setelan suaranya begini nih. Ulangi, tuh kan, suruh diulangi. Pesan apa yang pengen banget kamu sampaikan ke pembaca tentang tadi? Bahwa tidak harus tadi gitu kamu bilang? Kalau orang punya kesalahan gitu, terus kita kayak emosi banget, itu tuh jalan keluarnya bukan ngebunuh orang itu gitu. Oh gitu. Ya sih, kan beberapa waktu lalu kita juga dengar berita miris ya, motif asmara yang menyebabkan tewasnya seseorang gitu ya. Mungkin ada satu pesan tadi yang ingin Wafda sampaikan, bahwa walaupun perasaan, romance itu yang main rasa, tapi harus bisa diolah gitu ya. Apa sih judulnya tadi? Skenario untuk sebuah rasa. Skenario untuk sebuah rasa. Pengen baca ya sahabat ya jadinya. Itu
diterbitkan oleh penerbit apa kalau boleh tahu? Kurang tahu. Belum ya, emang lagi rilis tapi emang mau terbit ya bukunya. Cuma kamu atau ada beberapa teman lain? Aku aja. Itu ngelewatin beberapa tahapan dong. Selain tadi kamu udah stuck di penulisan, ketika muncul lagi idenya pas momen apa? Pas momen apa ya? Biasanya lagi apa namanya? Lagi bengong terus Lagi tiba-tiba bengong. terbesit aja ya. Gitu. Jadi harus banyak bengong kalau mau nulis gitu ya? Enggak juga. Enggak juga sih. Startnya kapan tuh? Start kamu nulis novel yang sekarang? Kapan ya? Pokoknya kelas 8 Kelas 8. pas corona udah agak ini kan masuk. Terus ada klub literasi. Oke. Kamu mulai di situ. Dan sampai finishnya tuh udah mau setahun lah ya. Setahun kamu finish, sekarang udah mau siap terbit gitu ya. Keren ya sahabat ya. Ketika kamu menemukan stuck tadi di 3 bulan, pernah nggak niat udahan gitu? Enggak. Tetap nyari ya? Iya, tetap nyari ya. Untuk sampai ke ending cerita kamu, itu susah nggak sih? Atau ada target misalkan harus berapa halaman dulu, atau memang seliar-liarnya imaji kamu aja, atau gimana? Seliar-liarnya aja, sedapat-dapatnya sampai dia dapat endingnya gitu ya. Keren banget sih. Agak-agak speechless nih sahabat yang ngomong sama Wafda, karena memang kayaknya di kepalanya tuh banyak ide-ide yang belum masih ada keinginan buat nulis lagi. Ada. Targetnya apa lagi setelah ini? Apa ya? Bikin komik. Kamu nggak berusaha, kan kamu satu klub nih teman-teman literasi. Itu ada nggak motivasi-motivasi yang bisa ditularkan ke teman-teman buat bisa produktif seperti Wafda? Nggak tahu ya. Enggak ya. Keinginan sendiri. Ada harapan dari orang tua, Wafda kamu harus jadi penulis misalnya? Enggak. Awalnya emang karena suka aja. Iya. Orang tua juga sempat kaget pas ngeliat, kok udah jadi gitu. Udah jadi tulisan. Ini dapat Wafda gitu ya? Iya. Gitu. Begitu ya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya mungkin Wafda juga, boleh nggak sih saya bilang itu nggak sengaja gitu ya? Bisa ya. Emang nggak niat gitu awalnya, nggak niat. Cita-cita kamu awalnya apa sih? Cita-cita awal mau jadi pengacara. Mau jadi pengacara. Kira-kira relate nggak sama menulis? Enggak sih. Masa sih? Relate nggak ya sahabat? Kamu masih mau jadi pengacara? Atau mau tetap ngejar profesional menulis? Dua-duanya ya. Kayaknya kamu bisa jadi pengacara yang bisa menceritakan dengan detail gitu ya. Iya nggak sih? Iyain aja kata Wafda biar cepet. Waf, apa yang kamu rasakan setelah beberapa kali kamu, ini kan bukan yang pertama ya, beberapa kali kamu bisa menghasilkan karya yang diakui masyarakat. Perasaannya gimana? Senang, bahagia. Dan terus termotivasi tentunya ya, pengen menghasilkan karya-karya lagi. Iya, pas baca karya sebelumnya kan kayak, loh, aku nulis ini kok jelek banget. Gitu ya. Nah, ini kalimat ini biasanya sering terlontarkan oleh beberapa penulis gitu ya ketika ngebaca ini gitu ya. Jadi berarti kamu ada hal apa yang pengen kamu buat di karya berikutnya? Mau buat yang kayak apa sih namanya? Kata-katanya tuh Kata-kata ya. lebih indah gitu. Oke. Menurut kamu yang sebelumnya kurang indah gitu ya? Deskripsinya juga kurang bagus. Tapi terbit kan? Iya, terbit. Yang awal itu yang udah sekarang udah terbit ya, sebelum yang proyek yang sekarang nih, Skenario Tentang Sebuah Rasa, itu judulnya apa? Detektif Friendship. Udah ketahuan berarti tentang pertemanan gitu ya? Iya. Iya. Tapi kamu masih ngerasa itu banyak yang harus dikoreksi. Kalau yang sekarang? Tadi selain kamu nyari idenya susah, tantangannya apa? Tadi kan kamu punya target dong buat kata-katanya lebih bagus, lebih indah. Hal apa yang lebih dirasain lagi? Males. Males ngelanjutin. Ada ya rasa itu ya? Ada, kayak ide itu udah ada, tapi pas mau nulis males gitu. Males ya. Apa yang biasanya kamu lakuin untuk mood booster kamu?
Ngapain? Gambar dulu. Gambar dulu, baru nanti akan muncul motivasi lagi buat nulis. Oke. Setelah ini targetnya apa lagi? Apa ya? Nulis terus atau bahkan ngasih kelas nulis misalnya ke teman-teman atau ke anak-anak ke SD yang di bawah adik-adik di bawah kamu? Nggak kepikiran. Kelas nulis. Tapi bakal nulis terus ya. Bakal nulis terus. Nggak pengen nyoba genre yang lain, horor misalnya? Nggak cocok. Oh, udah pernah nyoba? Ya, tapi nggak ini. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Bukan ininya kan. Bukan ini. Oke deh. Ya, sahabat, dengan menemukan passion dan gayanya saja untuk usia kelas 8 ya, Naya? Kelas 8 itu udah keren banget ya, Waf ya. Orang-orang yang paling berpengaruh dari karir menulis kamu, saya boleh bilang ini karir karena udah ada pencapaian-pencapaian ya. Yang paling ngaruh banget siapa? Orang tua sih. Orang tua, support? Iya, support. Seperti apa support mereka? Kayak apa ya? Oh, tulisan udah jadi gitu. Ya, ini udah apa? Tulisannya udah jadi gitu. Terus ayah tuh langsung ngajuin ke penerbit gitu. Oh, oke. Mereka tuh bikin kayak apa? Iklan sendiri gitu. Ya. Memang ayah juga concern di literasi ya? Iya. Oh, iya. Kalau yang suka ngedit siapa? Ada atau ayah juga sebagai editor? Ayah sebagai. Halo ayah. Oh, kalau boleh tahu ayah senang nulis juga atau gimana? Ayah udah banyak nulis cerpen. Oh, oke. Udah banyak karyanya ya? Iya. Tapi nggak diterbitin gitu katanya. Kenapa? Malu. Jadi ngedorongnya ke anaknya gitu. Semangat ayah, salah. Kamu tahu cerpen ayah apa aja? Pernah baca? Jangan-jangan kamu nggak pernah baca? Baca dong. Tapi apa? nggak hafal judulnya. Yang paling, ya berarti salah satu warna yang ikut di kamu itu bisa sampai nulis dari orang tua juga ya? Ada faktor gen. Pernah nggak sih ada tulisan ayah yang kamu inget banget sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Yang tentang cerpen. Jadi ada anak. Dia tuh kayak udah lelah sama dunia ini, sama pemerintah gitu. Oh, anak lelah sama pemerintah. Berat sekali anak ini ya. Terus. Terus dia mulai ngegambar seorang gadis gitu di kanvas. Terus beberapa menit kemudian dia tertidur. Nah, si cewek ini jadi masuk ke dalam kanvasnya itu. Kok saya merinding? Itu genrenya apa ya? Oh ya, terus. Lalu? Dalam kanvas itu kayak apa namanya, terhampar sebuah kebun bunga gitu. Jadi dia kayak menikmati pemandangan di situ sampai akhirnya dia bangun lagi gitu. Jadi kayak enak banget gitu loh di dunia lain. Itu yang kamu ingat sampai sekarang ya, imaji-imaji seperti itu. Keren ya sahabat ya. Jadi memang teladan, kemudian apa yang dilihat, apa yang dibaca itu sangat mempengaruhi pencapaian-pencapaian yang diraih oleh anak-anak ya. Dan terkhusus Wafda yang hari ini hadir bersama kita memberikan inspirasi. Dan ternyata kita itu tentu bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita. Waf, sebelum kita closing nih, saya pengen ada quote dari Wafda sambil mikir. Wafda, boleh dong kasih kita bocoran. Tadi kan udah tuh spill sedikit, tokohnya 4 detektif, judulnya. Kamu kasih kita cerita tapi nggak usah selesai. Dari awal, kemudian klimaksnya seperti apa, dan nggak usah sampai akhir, supaya nanti teman-teman, sahabat bisa nyari sendiri ya novelnya. Boleh ya? Boleh. Oke, coba dong. Singkat aja. Awalnya pembunuhan apa ya, seorang tunangan gitu. Udah tunangan. Tunangan laki-lakinya nih bunuh diri. Terus akhirnya misi itu ini ke 4 detektif itu. Misi untuk mencari latar belakang kematian si tunangannya. Iya. Oh, oke. Nah, terus di tengah-tengah keributan itu tuh korban lainnya jatuh
Oh, ada korban juga. Ya, jadi tadinya ada 3 tersangka. Uh-huh. 3. Oh, berarti itu di apa namanya? Dia lupa tersangkanya ada berapa. Ada 4. Ada 4, satunya kan dibunuh sama pelakunya. Oke. Pasti bingung kan? Makanya nanti tungguin ya. Wafda, kabarin kita kalau misalnya nanti udah rilis ya. Sekarang tahapannya sampai mana sih? Proses SBN katanya. Oh, ISBN. Mantap ya sahabat ya. Jadi, apakah benar tunangannya itu dibunuh, terbunuh, atau bunuh diri? Tapi kenapa ada korban? Coba dong, kamu promoin novelnya. Pokoknya nanti tungguin aja skenario untuk sebuah rasa. Kamu pakai nama pena atau namamu aja? Nama aku aja. Nama kamu. Coba dong ke teman-teman, ke sahabat. Sahabat, nantikan novel aku yang berjudul apa, karya gitu. Sahabat, nantikan karya aku yang berjudul Skenario untuk Sebuah Rasa, karya Wafda Zafira. Wah, mantap. Oke Wafda, thank you so much udah gabung di teras kita, udah memberikan inspirasi yang berharga untuk kita semua yang ada di sini. Jadi, boleh dong quote-nya ya. Aku sih punya quote tadi nyimak omongannya Wafda, tapi kayaknya lebih enak dari Wafdanya langsung. Satu quote atau kata-kata inspirasi untuk kita. Apa ya? Jangan sampai kayak gini. Kalau lagi stuck, bengong dulu atau apa gitu. Yang bisa buat inspirasi kita semua. Nggak ada. Aku bantuin mau? Gini sih, sebenarnya bukan dibantu, tapi justru saya terinspirasi sekali sahabat dengan yang dilakukan oleh Wafda. Dari mulai suka, terinspirasi, kemudian berimajinasi, dan terus berkreasi dengan apa yang kita punya gitu kali ya Waf ya. Jadi kamu terus gitu ya, tanpa menyampingkan kewajiban kamu. Di sekolah tetap dong tugas-tugas beres ya. Nggak ada yang terbengkalai dong, nggak ada yang remet dong. Aman ya, kayaknya. Aman ya. Terus berkreasi ya Waf, sukses buat karyanya. Dan salam untuk ayah, jangan lupa terbitin juga tuh cerpennya ya. Iya, dan mudah-mudahan sahabat semua bisa terus berkarya dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan terus menginspirasi untuk sesama. Quote hari ini dari kita berdua ya Waf? Thank you so much. Terima kasih sudah menyimak teras episode menulis bersama Wafda kali ini. Wafda juga makasih terus berkarya, dan nanti kapan-kapan kita undang lagi boleh ya dengan karya-karya selanjutnya. Makasih, sukses. Kita pamit ya. Sampai ketemu lagi sahabat. Saya Ratu Rini. Dan saya Wafda Zafira. Ketemu lagi di teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dong Wafda. Bye.